Selamat pagi, perkenalkan saya Elvira Maulida dari kelompok 5 Prodi Pendidikan IPS Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Chandra Adiputra, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kelompok saya terdiri dari 2 orang, yaitu saya dan teman saya Nia Maulida. Kelompok kami membahas tentang metode pembelajaran. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami. Baik, sebelum kami membahas tentang macam-macam metode pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah metode pembelajaran itu adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah menurut Saiful Sagala adalah suatu bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari pendidik kepada peserta didik. Metode ceramah juga termasuk metode yang paling populer di kalangan para guru. Metode ini sesuai jika digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Kemudian kelebihan dari metode ceramah yaitu mudah dilakukan dan biayanya lebih murah. Materinya luas tetapi dapat disajikan dalam waktu yang singkat. Kemudian mudah menguasai kelas dan kondisi kelasnya lebih sederhana. Metode ceramah juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama membosankan, 2 peserta didik lebih cepat lupa kepada penjelasan yang dijelaskan dengan cara metode ceramah. Yang ketiga, kurang merangsang aktivitas peserta didik. Yang keempat, pendidik lebih sulit mengetahui apakah peserta didik memahami penjelasan tersebut atau tidak. Namun, ada solusi untuk mengatasi kekurangan metode ceramah tersebut. Yang pertama, pendidik harus bisa menyampaikan garis besar bahan ajar secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, pendidik menyelingi dengan contoh-contoh yang erat kaitannya dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik harus mengakhiri ceramah dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mana yang kurang paham. Perkenalkan, saya Nia Maulida. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Metode yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawabnya. Selanjutnya, kelebihan metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab yang pertama adalah pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Jadi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa harus bisa menarik perhatian siswa supaya siswa tersebut tidak merasa bosan. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk ingatan. Jadi, guru memberikan pertanyaan itu bisa mengembangkan daya pikir siswa tersebut. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Jadi, pertanyaan dari guru bisa mengembangkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, kelemahan metode tanya jawab. Yang pertama, siswa merasa takut, apalagi guru kurang mampu mendorong siswa untuk berani. Apalagi guru itu tidak bisa mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Jadi, guru harus bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Yang ketiga, waktu yang sering terbuang. Kenapa waktu yang sering terbuang? Karena ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa masih berpikir dan tidak bisa menjawabnya, maka waktu itu terbuang sia-sia dengan menunggu jawaban dari siswa. Yang keempat, tidak semua mendapat pertanyaan. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam proses pembelajaran. Jadi setiap siswa berdiskusi dengan yang lain yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang berkaitan erat dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, metode diskusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merangsang murid berpikir sistematis, logis, dan kritis. Jadi, siswa
dapat berpikir sistematis, logis, dan kritis ketika ia bisa mengemukakan pendapat kepada temannya. Yang kedua, tidak selalu digunakan pada setiap pelajaran. Yang ketiga, memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan jawaban alternatif. Jadi, yang dibahas itu dapat terpecahkan melalui metode diskusi ini. Yang keempat, ada proses tukar pendapat atau informasi. Jadi, setiap siswa dengan siswa yang lain itu bisa menukar informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan metode diskusi. Yang pertama, merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide gagasan. Jadi, peserta didik atau siswa bisa lebih meningkatkan ide-idenya, kreativitasnya, pola pikirnya bisa lebih berkembang. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Siswa dapat lebih memperoleh wawasan yang banyak dari siswa yang lain. Jadi, siswa tersebut pola pikirnya lebih berkembang, wawasannya lebih luas yang ia peroleh dari siswa yang lain karena ia berdiskusi. Yang keempat, membina untuk terbiasa musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, kekurangan metode diskusi. Yang pertama, pembicaraan terkadang menyimpang. Ketika siswa yang lain cenderung mendebat siswa temannya, itu biasanya pembicaraannya semakin menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Jadi ketika pendapatnya masih belum diterima, terkadang siswa tersebut lebih menyimpang jawabannya, dan hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar, karena akan yang aktif, maksudnya yang ikut andil, itu pasti tidak semuanya. Yang keempat, dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau menonjolkan diri. Jadi dalam diskusi ini bisa saja dikuasai dengan siswa-siswa yang lebih aktif, yang suka berbicara. Jadi biasanya teman yang pendiam itu siswa yang cenderung tidak suka bicara itu diam saja. Selanjutnya, solusi kelemahan metode diskusi. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa tugas. Jadi, tidak semua siswa menjadi pemateri, tidak semua siswa menjadi moderator. Jadi, harus dibagi sesuai tugasnya masing-masing. Yang kedua, topik-topik problema dijadikan bahan diskusi. Jadi, dalam sebuah materi itu pasti ada problem-problem yang harus dibahas dalam diskusi. Nah, problem tersebut dijadikan bahan diskusi. Yang ketiga, menyiapkan dan melengkapi semua sumber data yang diperlukan. Jadi, sebagai pemateri harus menyiapkan semua sumber data yang diperlukan. Yang keempat, mengusahakan penyelesaian waktu. Yaitu ketika berdiskusi, sebaiknya mengusahakan penyesuaian waktu, biar dengan bahan yang didiskusikan itu disesuaikan dengan waktunya. Kemudian yang keempat adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan mengajak anak didik keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah salah satu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa peserta didik langsung kepada objek yang akan dipelajari, dan objek tersebut berada di luar kelas. Karakteristik metode pembelajaran karya wisata yang paling menonjol adalah peserta didik melakukan proses belajar mengajar di luar ruangan kelas. Terkadang pendidik juga harus ikut mengawasi atau mendampingi proses tersebut. Kemudian adalah kelebihan metode karya wisata. Yang pertama adalah siswa dapat memperoleh informasi dengan mengadakan wawancara kepada tour guide yang ada di wisata tersebut. Kemudian, siswa juga dapat mengamati objek tersebut dari dekat dan dapat memperluas pengalaman peserta didik. Kelemahan metode karya wisata yaitu yang pertama, memerlukan biaya yang relatif tinggi, dikarenakan dibutuhkannya biaya transportasi, biaya konsumsi, dan biaya masuk wisata tersebut. Ada beberapa solusi kelemahan metode karya wisata yang dapat diatasi, seperti
penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan sewaktu dan sesudah pelaksanaan karya wisata untuk meminimalisir terganggunya kelancaran rencana pelajaran. Yang kedua, perlu merumuskan tujuan-tujuan dengan jelas dan tegas agar peserta didik memprioritaskan proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, rencana penilaian pengalaman-pengalaman dan hasil karya wisata. Yang keempat, rencana selanjutnya sebagai kelanjutan pengalaman hasil karya wisata. Yang kelima adalah metode pembelajaran pemberian tugas, yaitu salah satu cara pendidik dalam memberikan bahan pelajaran kepada siswa. Dengan arti lain yaitu tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan rumah karena metode pemberian tugas diberikan dari guru kepada siswa untuk diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Siswa dapat menyelesaikannya di sekolah ataupun di rumah ataupun juga di tempat lain yang kiranya dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut baik secara individu maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk melatih atau menunjang materi yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler. Karakteristik metode pembelajaran pemberian tugas yang pertama yaitu guru memberikan tugas kepada muridnya untuk dipelajari maupun dikerjakan. Yang kedua yaitu diberikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran dari semua mata pelajaran. Kelebihan metode pemberian tugas antara lain yang pertama yaitu merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individu maupun kelompok. Yang kedua, mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Yang ketiga, membina tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Yang keempat, mengembangkan kreativitas siswa. Namun, ada beberapa kekurangan juga yang dijelaskan oleh Syaiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zain, yaitu antara lain siswa sulit dikontrol. Apakah benar yang mengerjakan itu dirinya sendiri atau orang lain? Kedua, jika ada tugas kelompok, tidak jarang jika yang mengerjakan hanya beberapa anggota yang aktif-aktif saja, yang lainnya dibiarkan namun tetap diberi nilai. Yang ketiga, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu antar siswa. Maksudnya, dalam suatu kelas terdapat siswa yang pintar, terdapat siswa yang sulit mengerti. Jadi akan sulit menyamakan tugas tersebut. Yang keempat yaitu sering memberikan tugas yang monoton. Akhirnya para siswa juga akan sangat bosan, apalagi jika tugas tersebut terlalu banyak dan bertubi-tubi. Ada beberapa solusi dari kelemahan metode pemberian tugas tersebut, yaitu dibutuhkannya profesionalisme dalam mengaplikasikan metode pemberian tugas. Jadi harus sekreatif mungkin pendidik untuk memberikan tugas kepada peserta didik. Terakhir, pemilihan metode berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi, setiap metode pembelajaran memiliki tujuan masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik harus mengerti cara memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi setiap guru harus mengerti, harus memahami tujuan pembelajaran yang dicapai. Dan dengan menggunakan metode apa, dia bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala. Yang ketiga, tujuan dijadikan patokan dalam memiliki dan menetapkan efektivitas suatu metode mengajar. Tujuan itu tersebut dijadikan patokan dalam melakukan pembelajaran kepada siswa. Guru harus mengkaji secara seksama metode belajar yang akan dipergunakan. Jadi guru harus memahami, harus mengkaji metode belajar yang digunakan yang harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Contohnya lagi, misalnya metode tanya jawab. Ketika guru memilih metode tanya jawab, jadi guru harus memiliki tujuannya. Jadi apa tujuan metode tanya jawab? Misalnya tujuan metode tanya jawab untuk mengetahui kemampuan siswa, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu metode pembelajaran. Apabila ada kesalahan,